Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita melaksanakan video conference untuk persiapan UAS untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Oke, saya share screen untuk materi yang akan keluar. Nah, ini ya. Ini sudah muncul ya. Sudah, Ibu. Oke, ini tentang graph. Nah, ini ya. Nah, kita ke materi dulu. Jadi nanti pada saat UAS itu materinya terkait graf saja. Nah, kita lihat ya untuk tujuan pembelajarannya. Jadi rekan-rekan semua targetnya bisa mempelajari apa itu grafik dan bagaimana grafik itu digunakan. Selanjutnya, dari bentuk graf tersebut dapat mengimplementasikan tipe data abstrak dari grafik. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana grafik dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, ini graf atau grafik itu struktur yang lebih umum daripada pohon. Nah, kita dapat menganggap itu pohon. Nah, misalnya ya kalau graf graf di struktur data itu dia ini ya, kalau pohon kan dia ada daun, ada dahannya kan. Nah, kita representasikan kalau graf itu, kalau di dunia nyata itu seperti sistem jalan. Sistem jalan tahu nggak? Maksudnya seperti maps nih, alurnya kan, dari titik A ke titik B, dari titik Jakarta ke titik Bogor. Nah, ini termasuk sistem jalan. Selanjutnya ada graf. Graf juga di diimplementasikan dalam ke ini ya penerbangan maskapai dari kota ke kota. Nah, ini bagaimana selanjutnya bagaimana internet terhubung ya. Oke, kita ke contoh. Nah, komputer dapat beroperasi dengan baik dengan informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Oke, kita contoh grafik yang mungkin merupakan syarat khusus untuk jurusan informatika. Nah, kita lihat ini ada contoh graf. Oke, berarti kan graf itu kan terdiri dari beberapa apa nih? Node ya, node. Lalu ada jalurnya. Nah, ini kita lihat nih ada beberapa kode. Nah, ini tergantung dari contoh kasusnya. Oke, sekarang ke definisi. Definisi apa nih? Oke, nanti ada istilah simpul. Nah, simpul itu bagian yang penting dari sebuah grafik. Nah, kita lihat ya, mana sih? Ada simpul, ada edge. Nah, edge itu adalah yang menghubungkan antar dua simpul. Ya, ada satu arah atau dua arah. Nah, kita lihat nih yang di sini. Kalau dari CS220 ke CS477, dia satu arah atau dua arah? Dari ini ke sini nih, panahnya. Dia satu arah atau dua arah sih? Satu arah, Bu. Satu arah, Bu. Satu arah. Nah, kalau Satu. kita lihat nih, kita bayangkan ini jalan nih. Misalnya kurir nih, kurir ingin menentukan nih jarak mana yang paling cepat. Nah, misalnya dari jarak satu dan dari titik satu ke titik ke dua, mana yang lebih cepat? Apa harus melewati ini dulu, baru baru nyampe ke sini, atau langsung ke sini?
Gitu ya. Jadi ini tergantung dari contoh kasusnya mana sih yang lebih efektif. Nah, ini contoh dari grafnya. Nah, tadi balik lagi, ada istilah edge, lalu ada simpul. Oke. Selanjutnya ada istilah bobot atau weight. Nah, ini bobot itu misalnya bisa menunjukkan biaya untuk berpindah dari satu simpul ke simpul yang lainnya. Misalnya dari simpul 1 ke simpul segini nih. Ini titik A, ini titik B. Nah, ini kan ada apa nih? Ada edge ya. Edge itu kan dia jalurnya kan. Nah, ini di sini W nih. W-nya bisa berupa angka misalnya. Bisa berupa biaya. Ya udah kalau biaya misalnya 4.000 gitu. Oke. Apalagi nih? Nah, selanjutnya ada simbol ya. Oke, ini cara kalau G itu grafik. V itu apa nih? V itu apa? V itu adalah simpul bukan V itu. Nah, V itu simpul. E itu adalah tepi. Berarti yang ini ya. Nah, simpul. Tuh. Simpul V, tepi itu E. Oke, kita lihat. Nah, ada contoh nih. V tadi apa? Simpul. Ada berapa simpul di graf di sini? Ada berapa? Ada berapa simpul sih? Ada Halo? 6, Bu. 6, Bu. Ada 6, Ada Bu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa edge? Ada berapa edge? Yaitu Ada yang panah 9, Bu. panahnya ya. 9. 9, Bu. Oke, ada 9. W-nya berapa? Bobotnya. Dari titik V3 ke V4, bobotnya berapa sih? 7, Bu. 7, Bu. Kalau bobot dari V5 ke V4, bobotnya 8. Dilihat dari titik dia berasal dan menuju panahnya kemana. Gitu ya, jadi masing-masing simpul itu ada bobotnya. Oke, jelas ya? Untuk graf. Nah, kita lihat lagi, ini masih graf yang sama. Nah, berarti kalau kita buat himpunan, nah berarti kan apa nih? V itu kan berarti V secara umumnya, V secara besar. Nah, berarti ada berapa tadi? Ada 6 kan? Ya udah, V0 sampai V5. Selanjutnya untuk edge-nya. Edge ini berarti kan yang berhubung kan? Ya enggak? Edge itu kan yang terhubung enggak? Ya, Bu. Yang terhubung kan? Coba baca dari V0 ke V1. Yang mana? V0 ini ya. V0 ke V1. Sini. Lalu, koma 5. Bener ya? 5, betul. Sekarang V1, V2, 4. Mana? V1, V2. Berarti ke sini. Bobotnya 4. Oke, betul. V2, V3, 9. Mana? V2, sini ya. V2, V3, 9. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini di dalam kurung. Berarti semua yang terhubung itu dituliskan semua. Ya. Jadi simpul awal, simpul akhir, lalu bobotnya. Ya, sampai sini paham? Bu mau tanya. Paham, Bu. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi
cara mencari tahu 7 ini kayak gini tuh Dia ada di soal contoh kasusnya. oh oke. Jadi kita nggak perlu memikirkan nih jarak ini ke sini berapa sih? 7 itu dapat dari mana sih? Kita jangan mikir ke situ. Ini contoh kasus aja. Contoh graf yang sudah ada. Kalau ada angka ini berarti ini bobotnya. Gitu ya. Oh ya, baik. Ini kan bukan angka yang pasti, belum tentu kan di semua contoh kasus V4 ke V5 itu 8. Gitu ya. Jadi tergantung kasusnya. Kalau contoh yang seperti ini sudah ditentukan untuk bobotnya. Oke, kita lihat lagi ke contoh yang lain. Jalur dalam grafik adalah urutan simpul yang berada di tepi-tepi. Nah, secara formal kita akan mendefinisikan jalur sebagai W1, W2, sampai WN. Nah, berarti kan kalau kita lihat contoh ini kan dia banyak ya W-nya. W sampai ke N kan? Ya nggak? Nah, berarti sehingga nih W1, W1 plus 1. Lalu dia termasuk anggota dari H tersebut untuk semua I-nya kurang dari 1, lalu kurang dari N-1. Jalur panjang tidak berbobot adalah jumlah sisi pada jalur tersebut, khususnya N-1. Lalu jalur panjang yang berbobot itu jumlah dari bobot semua tepi di jalur. Oke. Nah, berarti gimana nih kalau contoh ini? Jalur dari V3 ke V1 adalah urutan simpulnya. Coba V3 ke V1 yang mana sih? V3. Halo, halo? Iya, Bu. Iya, Bu. V3 ke V1. V3 ke V1. Panahnya ada yang langsung ke V1 nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Berarti kita harus mengikuti jalurnya kan? Panahnya, lihat nih Iya. panahnya. Berarti dia kemana dulu? Ke Untuk menuju V4, V1. Dulu, Bu. V0, V1. V4, V0, V1. Lihat panahnya nih, dia jalurnya kemana? Oke, berarti dia ke sini ya. Ini saya buat seperti ini nih. Nah, tuh gitulah ya. Nah, tepinya berarti ya udah tinggal dihitung sama bobotnya. V3, V4, 7. Nah, terus dalam kurung lagi V3, V0, 1. Ya kan? Lalu dalam kurung lagi V0, V1, 5. Berarti dia melewati 3 tepi. Iya nggak? 1. Ini gimana sih? Bentar. 3 tepi berarti dia 1, terus 2, 3. Nah, sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke. Kalau dari V3 ke V5 boleh nggak? Untuk menuju V1. Boleh nggak sih? Menurut Boleh, Bu, tapi kurang bisa, Bu. efisien. Boleh nggak kita ke V5, terus saya mau ke V4 gitu kan? Mau ke V4, terus mau ke V0, terus ke V1. Ujung-ujungnya ke Boleh, Bu. V1 juga sih. Boleh nggak saya Boleh. lewatin V5 dulu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Tapi kurang efisien. Kurang efisien. Jadinya Kurang mahal nih cost-nya. Iya nggak? Berarti kita Bu. melihat jalur terbaik dan tersingkat gitu ya. Oke, sekarang ke siklus. Siklus dalam graf berarah dari jalur yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke, berarti siklus itu ada awal dan akhir. Grafik tanpa siklus disebut grafik asiklik. Oke,
Grafik berarah tanpa siklus berarti namanya grafik asiklik terarah. Kami akan melihat bahwa kami dapat menyelesaikan beberapa masalah penting jika masalah tersebut dapat direpresentasikan menjadi grafik asiklik terarah. Nah, misal nih ada masih contoh grafik yang sama, ada jalur V5 itu mana tengah ya, V5, V2, V3, lalu V5. Nah, ini termasuk siklus nih. Siklus itu kan dia berputar ya? Iya nggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Bener nggak? Artinya siklus itu apa sih secara bahasa Indonesianya apa? Bisa Proses sambung menyambung kayaknya. berproses Prosesnya saling terus berkaitan. menerus ya. Terus Dan menerus kan? Itu Iya. lagi kan yang dilakukan Iya, gitu Bu. ya? Siklusnya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, berarti kalau kita baca nih V5 ke V2, ya berarti V5 awal. Setelah V5 pasti ke V2, lihat panah pertamanya. Ya nggak? V5 Iya, Bu. pasti Iya, Bu. ke V2, V2 pasti ke V3, V3 pasti ke V5. Itu namanya siklus. Terus kalau dilihat nih, kalau V5 ke V4 boleh nggak? Boleh, Bu. Lalu V4 ke V0 boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. V0 ke V5 boleh? Boleh, Boleh, Bu. Bu. Nah, berarti ini siklus juga nih sama. Iya nggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Referensinya ini silahkan dipelajari lebih lanjut terkait graf. Oke, selesai. Nah, sekarang kita ke soal UAS. Nah, kita langsung to the point. Jadi kan mumpung masih anget nih ya tentang graf. Udah menyerap di otak kan ya. Iya, Bu. Nah, jadi nanti rekan-rekan semua pada saat melihat soal itu nggak kaget gitu kan. Oke, untuk kita lihat dulu paling atas dulu. Nah, untuk UAS mata kuliah semester genap ini, semua serentak dilaksanakan di hari Senin, tanggal 20 Mei, berarti minggu depan ya, sampai dengan minggu itu berapa? Oh, salah ini. 20 Juni. 20 Juni sampai minggu 4 Agustus. Ya. 22 Juli, Bu. Oh iya, Juli ya. 22 Juli ya. Iya, Bu. Oke. 22 Juli. Ya, minggu depan sampai minggu 4 Agustus. Deadline-nya jam 23.59. Oke, sifat ujiannya project based test. Dikerjakan secara individu. Oke, nomor 2. Mas Yus Riansah baca nomor 2. Coba baca. Ya, Bu. Baik, Bu. Dilarang keras copy paste atau plagiat hasil tugas rekannya. Jika copy paste atau plagiat maka nilainya 0. Nah, artinya apa tuh? Nggak boleh Nggak copy boleh nyontek. paste. Nyontek ya pasti ya, Bu. Tidak boleh mau ngopi punya teman juga. Nah, Harus kerjakan masing-masing. oke. Terus nomor 3, baca. Baca lagi nomor 3. Juga perhatikan waktu yang telah di-setting untuk mengerjakan UAS. Jika lewat batas waktu, maka jawaban Anda tidak akan diterima. Nah, berarti kan dengan pengerjaan UAS itu kan 2 minggu ini sudah cukup banyak ya. Pastikan rekan-rekan semua manajemen waktu yang baik antara bekerja dan mengerjakan UAS. Ya, meskipun rekan-rekan semua bekerja, tapi luangkan waktulah untuk menggapai nilai semua mata kuliah gitu. Ya, jangan mengorbankan perkuliahan rekan-rekan semua.
Ya, pastikan komitmen lah, gitu ya. Jadi ini poin nomor 3 balik lagi ke komitmen rekan-rekan semua. Oke, sekarang nomor 4 teknis pengumpulan. Nanti upload satu file PDF format format nama filenya uas underscore link presentasi underscore NIM-nya lalu underscore nama.pdf. Nanti lembar jawaban uasnya akan disediakan di LMS. Nah, sekarang ke nomor 1. Oke, baca nomor 1. Silakan. Satu, carilah jurnal internasional di tahun 2003 sampai 2024. Tema grafah selanjutnya, lakukan review dan analisis menggunakan kalimat sendiri dari jurnal tersebut. Poin 50%. Nah, berarti soalnya gampang nih. Jadi rekan-rekan semua mencari nih, bukan membuat ya. Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Lebih Iya, lebih Bu. mudah mencari atau membuat? Ibu. Mencari, Jelas, Bu. Bu. Cari, Bu. Mencari, Cari, Bu. Bu. Nah, untuk level semester 1 nih, ya buat yang ringan-ringan dulu lah. Carilah jurnal. Ya udah tinggal cari kan. Carilah jurnal internasional dari tahun 2023 sampai 2024 tentang temanya grab. Nah, kalau sudah di-download jurnalnya, nanti dibaca, lalu di-review, lalu dianalisa menggunakan kalimat sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan ya materi tentang grafnya. Nah, di jurnal tersebut juga sudah ada pembahasannya, jadi silahkan dirangkum dari jurnal tersebut intinya apa. Gitu aja ya. Nah, kalau sudah dirangkum, poinnya 50. Ini untuk nomor 1. Nomor 1 sudah jelas soalnya? Jelas, Bu. Sudah, Oke. Ibu. Sudah, Bu. Sekarang nomor 2. Baca nih nomor 2, silahkan. Buat video presentasinya, boleh menggunakan media Zoom dan lain-lain. Saat melakukan presentasi, wajah yang berbicara harus terlihat dalam video. Jika tidak tampil dalam video tersebut, maka tidak akan mendapat nilai. Hasil video presentasi di YouTube nantinya akan digambar jawaban ujian, lalu diupload ke LMS. 50%. Oke. Jadi setelah rekan-rekan semua mengisi jawaban nomor 1, nah isinya dipresentasikan, dijelaskan. Jadi kan saya bisa tahu nih pemahaman dari setiap mahasiswa terkait jawaban nomor 1. Nah, di situ nilainya ya. Poinnya 50%. Pastikan open cam ya. Lalu pada saat upload di YouTube, itu di settingnya public, jangan privat. Kalau di privat saya ngoreksinya gimana? Gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan semua, saya nggak mau mengerjakan nomor 2, silahkan. Tapi nanti nilainya 50. Kalau 50 itu kurang puas, saya nggak puas dapat nilai 50, saya mau mengerjakan nomor 2. Ini silahkan lebih bagus lagi. Kalau semua itu sudah dikerjakan, nilai 100 sudah didapatkan. Ya, jadi saya tidak melihat menilai itu tidak harus yang perfect, tapi mengikuti arahan dari soal itu sudah bagus. Ya, angka 80 lah minimal. Ya, mau presentasinya terbata-bata, mau ada salah-salah itu nggak apa-apa. Tapi mengerjakan sendiri dan berusaha. Gitu ya. Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait UAS? Oh, Bu, mau bertanya, Bu, nomor satunya. Itu yang kita buat dalam LSM atau hasil ujian kita, Bu, itu hasil reviewnya atau
jurnalnya Bu yang sudah kita download dari Google. Review dan analisa menggunakan kalimat sendiri. Jadi bukan menulis ulang dari jurnal tersebut, tapi dibaca, lalu dianalisa menggunakan kalimat sendiri, dirangkum. Inti dari jurnal tersebut tuh apa sih? Gitu aja. Oh, oke Bu, terima kasih. Ya. Jadi bukan menuliskan ulang jurnalnya ya, itu tidak boleh, itu namanya plagiat. Nanti rekan-rekan semua pada saat TA atau skripsi akan terbiasa untuk mereview jurnal. Nah, ini ini termasuk latihan untuk persiapan review jurnal. Nah, kalau yang sekarang levelnya masih merangkum menggunakan kalimat sendiri. Izin Bu bertanya. Silakan. Jurnalnya tidak perlu kita upload ke LMS ya Bu ya. Yang kita download itu tidak perlu kita upload ke LMS. Tidak perlu, Hasil tapi reviewnya saja. tidak perlu, tapi nanti saat presentasi ditunjukkan ya. Baik. Terima kasih Jadi Bu. di jurnal tersebut di share screen aja pada saat presentasi, ditunjukkan ini loh jurnalnya gitu. Hasil review yang saya analisa adalah bla 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 gitu. Jadi share screen aja jurnalnya. Ada yang mau bertanya lagi? Gampang ya soalnya ya. Ya Bu. Temanya Bu, Grab, mem- jangan melenceng dari tema yang lain. Oke? Beres ya? Aman ya? aman Bu. Ya Bu. Aman. Oke. Aman, Bu. Untuk presensi Aman, Bu. aman semua? Ada yang masih bolong-bolong nggak? Presensi mata kuliah struktur data aman ya? Aman, Aman Bu. Bu. 15 Aman, kan? Bu. 15 ya, oke. Bu, boleh ini Bu. Hasil rekamannya boleh di-share di LMS Bu. Ya, abis ini ya, di-upload di LMS. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk sesi persiapan UAS kali ini. Saya tutup. Semoga rekan-rekan semua diberikan kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Oke, Amin. terima kasih. Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.